Apa kabar? Selamat malam juga pemirsa ya, puji Tuhan, luar biasa kabarnya. Haleluya, luar biasa ya. Daniel ini seseorang yang luar biasa, tapi beliau sangat rendah hati. Dan terima kasih dulu nih buat Abah Daniel yang sudah bermurah hati buat kita semua, mau membagikan berkat buat kita semua, apa yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya, beliau akan ceritakan kepada kita ya. Abah Daniel punya latar belakang istilahnya dengan nilai-nilai keagamaan yang sangat tinggi. Ya, kok bisa begitu? Ya, nanti Anda akan dengarkan bagaimana Abah Daniel ini menceritakan perjalanan iman. Jadi beliau bukan hanya mendatangi masjid, tetapi beliau punya masjid. Ya, nah ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Artinya nilai-nilai keagamaan mereka nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi semua itu sudah terjawab kenyataan apa yang ada di tengah-tengah mereka. Oke, dan Tuhan Yesus ya. Dan pada malam hari ini mungkin bisa diceritakan dulu sedikit kepada teman-teman latar belakang Abah, bagaimana dulu waktu masih di agama yang lama, ya supaya bisa menjadi jelas bagi teman-teman. Silakan Abah Daniel. Baik, Shalom. Saya tidak akan berbicara mulai dari saya kecil, karena sampai hari ini saya masih kecil, Pak Yusuf. Ya. Oh, Iya. luar biasa. Abah Daniel ini saya salut, ini saya harus belajar banyak ini sama beliau. Tapi kita Ya, ya. mulai dari masa anak-anak ya. Saya tinggal di satu desa di Hmm. perbatasan Jawa Barat yang sampai hari ini memang belum ada yang menyusul untuk percaya Tuhan ya. Iya. Kakek orang tokoh agama di desa itu, dan mau Hmm. tidak mau menjadi panutan bagi di situ. Zaman dulu namanya Kilebe itu ya, udah menjadi patokan di Sunda, dan tidak pernah sedikit pun untuk menjadi orang Kristen terpikirkan, apalagi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, disekolahkan di kampung, saya ke Jogja. Kebetulan di Jogja juga tinggal saya kos di lingkungan pondok pesantren juga. Tetapi toh akhirnya dari apa yang saya terima ini sampai kepada titik waktu bahwa saya pun punya kerinduan untuk membawa orang datang ya, sampai akhirnya mencari istri yang sekarang saya nikahi menjadi punya anak-anak. Tujuannya hanya satu aja dulu, untuk bagaimana saya bisa menarik ya. Jadi dengan cara-cara yang ya, saya membuat akte baru kelahiran, saya membuat Hmm. surat kateksasi baru, saya membuat surat CD, saya membuat KTP baru, ya. Yang penting waktu itu bisa nikah aja. Hmm. Jadi betapa menderitanya sebenarnya istri saya pada saat-saat itu ya, sampai akhirnya kami dibawa kepada satu masa di mana kehidupan digoncangkan, dan akhirnya saya pergi ke Jakarta, saya bekerja apa saja adanya, lalu kemudian saya membuka satu majelis yang biasanya dilayani hari malam Selasa dan malam Jumat. Nama saya di sana ganti ya. Kalau di Hmm. sini Jar, di sana pakai nama Komar. Yang ketika saya ke Jakarta saya lupa nama saya, bahwa dulu pernah pakai nama itu ketika Komar ya gitu ya. Dan Hmm. sampai kepada titik di mana waktunya Tuhan, pada waktu bertanya tentang pada hari-hari bulan Desember, ada anggota majelis yang alim yang bertanya tentang Isa, bertanya tentang Natal. Ya, saya mau tidak mau, kalau Natal jelas itu sama sekali tidak alkitabiah, tapi ketika saya bertanya tentang Isa, maka mau tidak mau saya harus membandingkan, dan saya membeli sebuah Alkitab yang kecil. Hmm. Ya, Alkitab waktu itu. Dari situlah saya dipimpin oleh Tuhan untuk belajar sampai kepada tadi yang dibacakan Pak Yusuf, yang disebutkan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan Hmm. dan kebenaran dan hidup. Maka saya mencoba dengan iman saya waktu itu untuk
mau bergumul, mendoakan mana sih yang harus saya pilih. Dan akhirnya 24 April 94 pertama kali saya masuk ke sebuah gereja di daerah Cinere. Ya. Itu yang membawa. Ya. Jadi kalau saya ditanya sampai hari ini saya masih tetap kagum dengan iman saya yang lama, saya kagum dengan mereka, saya kagum dengan semuanya. Apakah kalau ditanya, tempo hari ada yang nanya, apakah ada kekurangannya? Tidak. Lalu kenapa Bapak bisa pindah? Saya tidak tahu. Sebab kalau saya tahu saya pindah karena sesuatu berarti akan ada yang dijelekkan. Tapi saya pindah karena percaya betul bahwa Tuhan yang panggil gitu ya. Jadi saya yakin saya tidak pernah sampai kepada merasa saya dipanggil Tuhan, tapi saya yakin bahwa saya dipanggil Tuhan. Gitu. Iya, ya. Kalau majelis ta'lim itu bagaimana itu kondisinya? Apa itu terdiri dari pria dan wanita atau wanita saja atau wanita pria? Terus usianya usia berapa aja yang bisa hadir di situ, Abah? Kita hanya dalam satu lingkungan kecil ya, kita masih pemula waktu itu sih, tapi kita hanya memimpin beberapa setiap acara ritual, ibadah, penyanyi malam Selasa itu dengan pujian, malam Jumat itu dengan tanya jawab. Jadi kami mencarinya hearing satu dengan yang lain sehingga bukan berarti satu arah. Ya. Jadi ada dari anak-anak muda, ibu-ibu kita kumpul di situ. Belum dikenal terlalu luas, tapi di situ orang lebih banyak mengenal saya dengan nama Komar waktu itu. Entah nggak tahu apakah wajah saya seperti Komar atau bagaimana, saya tidak mengerti. Jadi berarti laki-laki dan wanita bisa ikut ya, Abah ya? Bisa ikut ya. Oke. Terus kalau kelompok usia berarti tidak dibatasi? Tidak dibatasi. Anak muda, orang tua? Iya, karena kan juga sama juga ketika di masjid kan saya juga suka kalau khotbah Jumat ya juga khotbah Jumat gitu. Iya. Cuma beda tempat aja, dulu di masjid, sekarang ada di gereja, dulu harinya Jumat, sekarang Minggu, begitu aja kan. Ya. Terus bagaimana di dalam penjabaran-penjabaran yang Abah berikan, karena itu kan lintas usia ya, artinya terus terdiri juga dari laki-laki dan wanita. Apakah ada perbedaan di dalam materi-materi yang disampaikan atau itu secara global aja bisa dinyatakan kepada kelompok tersebut? Yang disampaikan kan kalau malam Selasa biasanya nadom pujian ya, puji-pujian bersama. Kalau di kita mungkin seperti praise and worship ya kalau sekarang istilahnya ya. Puji-pujian. Jadi enggak ada tergantung dari umur, tergantung dari siapa yang bisa ikut dan mau ikut saja untuk menyatukan bahwa sesungguhnya kesalutan saya di saudara kita di Muslim itu adalah mereka pada waktu itu mereka bersatu saja, tidak seperti kadang-kadang kita kan membedakan ya. Ini luar biasa. Bagus sekali. Dan ketika malam Jumat biasanya dilakukan dengan sharing, ada tanya jawab satu dengan yang lain. Jadi makanya tidak dibatasin oleh usia. Jadi materinya itu secara global aja begitu ya, Abah ya? Global, ya. Ya. Jadi di dalam setiap hari Jumat atau di dalam pertemuan-pertemuan tersebut itu sifatnya dialognya jawab apa mendengarkan aja ceramah begitu? Jarang. Yang saya lakukan biasanya lebih banyak ke, kalau sekarang mungkin ke PA ya, tanya jawab. Ya, karena sampai hari ini memang Tuhan beri karunia mengajar. Jadi apa yang saya lakukan dulu ya sekarang pun begitu. Khotbah di gereja pun seperti mengajar aja, kita pakai materi. Terus kalau istilah pujian yang tadi Abah sebutkan itu maksudnya seperti apa, Abah? Ini kan banyak orang yang belum terlalu paham ini tentang pujian. Jadi istilah di dalam keislaman itu seperti apa tentang pujian itu? Sama, pujian-pujian di Islam seperti kita nadom ya. Robbana dolamna anfusana wa illam takdir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin gitu. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu satu pujian yang
yang indah. Kalau di dalam mungkin kadang-kadang kayak pujian Sunda yang mengatakan eling-eling dulur kabeh ibadah ulah talobe berang peting ulah weleh bisinaka buru pae gitu. Yang kayak seperti itu. Jadi kita pujian-pujian yang membangun iman, membangun diri. Ya, terputus Pak suaranya. Ya, teman-teman, saya tanya sinyal. Pak Daniel bisa dengar saya? Nah, sekarang dengar, tadi terputus ya. Oh, ya, ya. Sinyal kadang-kadang. Nah, begini, ada pernah mendengar, ada kelompok di mereka tidak memperbolehkan ada nyanyi-nyanyian. Itu korelasinya dengan kegiatan-kegiatan yang pada waktu itu. Enggak juga ya, kami sejak masih anak-anak, lagi saya tidak bilang waktu masih kecil karena sampai hari ini masih kecil. Waktu masih anak-anak kami sudah biasa melakukan itu. Setiap hari Selasa kami melakukan puji-pujian. Jadi satu hal yang dibiasakan sebenarnya itu juga di samping untuk membangun iman, juga itu adalah untuk membimbing kebersamaan. Sebenarnya puji-pujian sesuatu yang bagus ya. Disebut dengan puji-puji. Halo, iya. Istilah puji. Terputus Pak Yusuf. Iya, sebentar ya, teman-teman. Sinyal. Apa bisa dengar? Sedikit putus-putus tapi bisa nyambung. Nah. Jelas apa? Putus-putus. Ya, sebentar ya. Agak drop ini. Sebentar ya teman-teman ya, kita coba dulu. Namanya kadang dia drop. Iya kan. WiFi juga kadang-kadang begitu. Salah satu utama dalam tayangan ya. Halo. Ya. Masih putus-putus Pak Yusuf. Kita coba ini dulu, setting restart ya. Ya teman-teman, kita restart kembali dulu ya. Apa? Sinyal internetnya. Oke, ini baik. Ya. Ya. Bisa dengar? Bisa. Sekarang bisa dengar. Oke. Ya, memang kita pergumulan di media ya, ini sinyal internet, apalagi kalau live begini, artinya siaran langsung ya. Jadi berdoa terus ya. Aduh, hilang lagi. Halo. Iya. Halo. Iya. Bisa dengar? Bisa, tapi kadang tadi putus. Oke. Sekarang bisa? Pas bicara ini bisa, ya.
Oke, oke. Mudah-mudahan bisa terus. Bisa diceritakan dulu bagaimana titik baliknya, artinya sampai tadinya istilahnya tidak beriman kepada Tuhan Yesus, terus lewat pertanyaan atau lewat dialog pada waktu itu di dalam majelis taklim ya, yang waktu itu diselenggarakan, itu pada kondisi mana yang membuat Abah itu akhirnya mengkaji lebih dalam tentang Alkitab? Bisa dibagikan kepada kami, Abah? Baik, kadang orang seperti saya kan hampir tidak ada yang berani untuk waktu itu menceritakan, memberikan pemahaman ya. Ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, saya juga tidak mungkin bertanya apakah Natal itu Alkitabiah, lalu kemudian apakah Isa itu, dan siapakah sebenarnya Isa itu yang yang dirayakan pada hari Natal. Nah, saya juga akhirnya Tuhan memimpin untuk punya kerinduan untuk belajar. Jadi ketika ada belajar itulah Tuhan memimpin kepada satu ayat itu yang menyebutkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang sangat luar biasa adalah selama beberapa hari itu, bahkan selama 4 bulan saya bergumul itu, ayat itu selalu hidup di dalam hidupkan saya ketika saya dalam satu sembahyang, satu sholat, bahwa tunjukkanlah jalan yang lurus. Nasyiratal mustaqim. Jadi kalau sekarang seperti ada link yang berjalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus begitu mengisi hati ya. Jadi kalau mungkin sekarang bisa tahu bahwa itu adalah rema yang terus hidup. Sehingga menjadi satu pergumulan selama 4 bulan tentang ayat itu yang akhirnya membawa saya masuk ke dalam gereja pada awal pertama kali 24 April 94 itu. Jadi sama sekali jadi tidak ada yang menginjili, tidak ada yang mengajak, tetapi justru dengan satu ayat yang hidup itulah yang membawa saya memiliki ada satu titik balik, turning point untuk kemudian bisa lebih percaya kepada Tuhan gitu. Jadi pada waktu itu Abah mendapatkan Alkitab itu dari mana? Meminjam atau membeli? Beli. Oh, beli. Beli, karena satu-satunya cara kan saya harus belajar, harus baca itu. Lewat dialog, lewat pertanyaan yang datang dari salah satu peserta pada waktu itu ya? Ya, beli, dan memang sejak pertanyaan itu kan kemudian awalnya sih menemukan ayat-ayat yang memojokkan ya, tetapi kemudian ternyata ada satu ayat yang hidup yang bisa bekerja di dalam pikiran dan hati saya. Iya. Apa yang menggelitik di dalam hati Abah? Kan kalau sepintas kan ayat itu kelihatannya biasa saja gitu loh. Bagi orang-orang yang mungkin tidak beriman ke Alkitab. Nah, apa yang menggelitik hati Abah pada waktu itu? Kok ini ayat kok artinya sangat menggelitik, bahkan sampai mengganggu jalan pikirannya, hatinya, bahkan hadir terus bergulir seperti kayak kendaraan yang berjalan di dalam pikiran dan hati bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kira-kira bagaimana kejadiannya yang membuat Abah sampai benar-benar tersentuh dengan ayat itu? Ketika saya mengucapkan, ketika mau sholat ya, ada sholat saya katakan tunjukkanlah jalan yang lurus. Dan ayat itu selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Itu justru menjadi satu pertanyaan ketika saya membutuhkan jalan yang lurus, dan ayat itu menunjukkan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kalimat yang akulah jalan itulah yang kemudian membuat menjadi sesuatu yang penasaran, dan itu membangkitkan satu gairah untuk mencari lebih lanjut. Ya, untuk mencari lebih lanjut, menggali sampai akhirnya mengambil satu keputusan bahwa inilah yang saya cari. Gitu. Ya. Begitu ya. Ya. Bisa jelaskan sedikit data yang ada di link ini, itu istilahnya mempengaruhi itu dengan kondisi seperti apa pada waktu itu? Misalnya sambil makan juga mungkin masih teringat dengan ayat itu, atau bagaimana kondisinya pada waktu itu?
sampai itu benar-benar menyita perhatian pikiran, bahkan sampai membawa Abah ini istilahnya berpindah iman gitu. Nah, setiap hari kan minimnya 5 kali kita sholat 5 waktu, 17 rakaat, selalu mengucapkan pertanyaan yang sama, tetapi juga selalu mendapatkan satu jawaban yang sama. Belum lagi saya rajin sholat malam juga. Jadi kalimat itulah yang kemudian membuat satu pertanyaan dan akhirnya memberikan satu kepastian untuk bisa melangkah bahwa yang dicari itu ya dalam satu nama yang bernama Isa, Yesus Kristus gitu. Yang membuat pertama kali saya melangkah pun masuk ke sebuah gereja itu dengan satu hal yang sangat ragu sebenarnya, kayak Alkitab dimasukkan ke dalam saku gitu, di luar gereja masih ngerokok, masih begitu, tapi begitu masuk ke dalam gereja walaupun dianggap sebagai seorang yang asing, baru kali itu saya bisa menikmati ketika mendengar nyagu kami memuji kebesaran-Mu, air mata saya bisa mengalir tanpa henti. Dan sejak saat itulah saya mencoba menulis surat kepada istri, waktu itu anak saya sudah 3 tahun, ya, akhirnya kepada Tuhan, dalam Tuhan, lama-lama saya bisa mengungkapkan berani dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi aduh, kita mulai terputus lagi. Simpulan, bisa dengar? Ya. Pak? Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi pada kondisi mana sehingga Abah bisa mengambil satu keputusan, bisa dengar? Iya. Ya. Mengambil satu keputusan yang istilahnya sangat frontal ya, atau sesuatu yang sangat mengguncang, yang namanya bukan merupakan hal yang mudah gitu loh. Nah, itu pada kondisi mana sampai Abah itu benar-benar yakin Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Itu pada waktu itu yang terjadi di dalam kehidupan Abah. Tidak mudah memang ketika saya harus melakukan satu sembahyang malam ya, harus memilih, namanya istikharah, itu harus memilih mana sih. Dan kalau dicari seperti dari awal, kita bukan mencari satu kesalahan, maka sampai hari ini saya tidak pernah menjelekkan, tidak pernah, tapi menuju ke satu kekaguman. Pada waktu saya harus bergumul hampir selama 4 bulan itu, dan akhirnya saya mendapatkan satu jawaban, satu kepastian dengan pasti bahwa Tuhan memang membuka hati untuk melihat dengan pasti bahwa Yesus itulah yang saya cari di dalam hidup ini, yang kemudian bisa menikmati satu kedamaian walaupun saya tahu tantangan ke depan tidak akan mudah untuk saya hadapi. Ya, jadi berarti peneguhan yang Abah terima itu sampai membuat mengambil satu keputusan berpindah iman, itu berarti di dalam hati ya? Di dalam hati. Di dalam karena hati saya ya? ada tempat waktu itu daerah Meruyung ya, di daerah Rangkapan Jaya, Depok. Saya mau bertanya sama siapa gitu. Pernah punya keinginan nggak Abah waktu itu di dalam pergumulan selama 4 bulan itu ingin misalnya berdiskusi dengan pendeta atau dengan siapakah pada waktu itu, ada nggak keinginan seperti itu untuk istilahnya mengeluarkan kegelisahan atau unek-unek yang selama ini yang sedang bergelora di dalam pikiran dan hati Abah? Ada nggak untuk bertanya atau diskusi misalnya dengan pendeta atau dengan orang Kristen pada waktu itu? Bukan tidak ada sebenarnya, tapi saya sendiri kan tidak tahu harus kemana, karena saya termasuk orang yang tidak punya sama sekali hubungan dengan yang namanya orang Kristen. Gitu ya. Kan? Jadi bagaimana mungkin saya mau bertanya sementara saya sendiri hampir tidak punya kenalan yang namanya orang Kristen waktu itu kan. Harus dengan siapa di situ? Boleh diceritakan Abah, kenapa sampai tidak punya hubungan atau kenalan dengan orang Kristen? Apakah itu memang
merupakan doktrin atau memang istilahnya iman yang mengharuskan seperti itu? Ya kalau doktrin sih saya tidak sampai ke situ ya, tetapi yang pasti bahwa membuat berhubungan kan untuk apa? Keuntungannya lihat banyak mudaratnya atau banyak kebaikannya kan kita juga harus berpikir bahwa di sesuatu yang mudarat kenapa harus kita lakukan pada waktu itu. Mudarat itu apa maksudnya, Abah? Karena banyak teman-teman belum paham. Ya, membawa kebaikan akhirnya kan bisa mempengaruhi juga. Jadi saya lebih senang untuk bergaul ya dengan orang yang sama aja. Oh, oke, paham. Jadi istilahnya sesuatu yang pertimbangan-pertimbangan untuk kebaikan-kebaikan yang dipahami pada saat itu ya, Abah ya? Ya, Iya, kecuali iya, ada iya. hal tertentu ya, kalau babi haram gitu ya, dari mulai zaman anak-anak udah cekokin gitu, kadang belum lihat babi pun kita sudah ada perkiraan, oh itu haram begitu. Oke. Nah, mungkin Abah bisa ceritakan sedikit, itu kan kondisi mau melangkahkan kaki ke gereja, itu bagaimana ceritanya bisa sampai terjadi? Sedangkan untuk bergaul dengan orang Kristen pada waktu itu Abah sampai tidak punya teman atau tidak ada orang-orang yang istilahnya dengan iman yang berbeda yang bisa jadikan teman berbicara. Nah, bagaimana? Itu kan kondisi yang sangat sulit itu, Abah. Artinya kok bisa sampai mengambil satu keputusan datang ke gereja, itu bagaimana ceritanya? Apa yang mendorong atau apa yang terjadi dengan Abah saat itu? Pada saat saya mengalami pergumulan, pada titik puncak untuk pergumulan tentang iman itulah sebenarnya ada perdebatan batin yang sangat berat, tetapi ada satu dorongan yang sangat kuat juga untuk ingin tahu yang sesungguhnya seperti apa gereja. Karena saya pertama kali dulu ketika saya menikahin istri saya kan tidak di dalam gereja, di satu tempat di luar ya, yang habis itu pun tidak ngurus lagi, setelah itu yang penting sudah selesai gitu ya. Nah, tetapi pada waktu itu memang ada satu langkah kaki untuk saya bisa berjalan dan saya tidak bilang sama siapapun. Akhirnya saya berangkat dari daerah Meruyung ke Cinere, cukup naik satu angkot saja kan waktu sudah sampai. Jadi memang betul-betul satu perjuangan yang sangat sangat besar yang saya sendiri kalau flashback kepada zaman itu, flashback ke zaman itu, rasanya kok bisa ya saya bisa berjalan gitu. Iya. Ya, kita yang mendengarkan juga ini kayaknya tidak masuk di akal gitu loh. Kejadiannya bisa seperti itu. Artinya seseorang yang istilahnya yang dalam lingkup pertemanan saja kan tidak ada yang namanya orang-orang yang beda iman. Nah, kok bisa sampai melangkah ke gereja itu kan sesuatu yang sulit dicerna dengan akal kita. Pada waktu itu istri mengetahui nggak waktu Abah menuju ke gereja? Belum, istri kan ada di Jogja. Saya ada di sana. Iya, jadi peristiwa-peristiwa berikutnya pun adalah peristiwa-peristiwa yang kalau saya kembali ke belakang sebenarnya tidak mungkin. Dan baru setelah itulah saya banyak bertanya ya, seperti contoh 3 hari kemudian saya dibilangin kamu ini di sini dengan anjing aja lebih berharga anjing gitu. Nah, saya baru bertanya ke gereja gitu. Ya, bertanya ke hamba Tuhan yang ada di sana dan dia memberikan satu pengharapan yang luar biasa yang diambil dari Pengkhotbah pasal 9 bahwa anjing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati. Itu memberikan satu gairah. Ternyata Alkitab ada ya ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang seperti itu. Ya. Nah, itu dari siapa Abah yang mengatakan bahwa Anda itu lebih anjing mati masih lebih berharga daripada itu, pernyataan dari siapa itu Abah? Itu dari ketika saya dikatakan di satu tempat di mana saya tinggal, waktu itu dibilang kamu itu dengan anjing aja di sini lebih berharga anjing. Nah, saya mencoba dengan perkataan itu untuk nanya ke hamba Tuhan yang ada di Cinere itu. Oh, ya. Jadi Beliau menjelaskan istilahnya ya, jadi sebagai nilai perbandingan ya, Abah ya pada waktu ya, itu ya. setelah itulah saya merasa bahwa harus lebih banyak dengan berkenalan dengan hamba-hamba Tuhan. Makanya saya pulang dari sana, saya ke Jogja sebentar, saya langsung ke Ponorogo mengambil satu pemuridan di satu gereja di Ponorogo.
Iya, 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 iya. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi sampai lingkungan tempat tinggal Abah itu mereka sampai tahu kalau Abah itu kemarin itu beberapa hari yang lalu sudah ke gereja. Apa yang menjadi melatar belakangi itu? Apakah Abah menceritakan sendiri kepada mereka atau ada informasi yang dari luar gitu? Saya termasuk orang yang kalau udah ngambil keputusan tidak tanggung ya. Jadi ketika saya sudah mulai ke gereja, sejak saat itu pun saya sudah meninggalkan kebiasaan iman yang lama ya, sholat Oh, sepertinya gitu. iya, 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 iya. Jadi Nah, langsung ketahuan. langsung ketahuan ya, berarti Abah ini termasuk orang yang istilahnya militan ya, kalau ikut sesuatu dengan sebuah keyakinan yang kuat, berarti istilahnya dengan segala konsekuensinya pun sudah siap untuk dihadapi ya, Abah ya? Iya, pemahaman yang Iya. seperti itu karena kita kan enggak bagus dari dulu, memang saya mesti selalu konsisten dalam hal seperti itu ya, sampai hari ini kita mesti belajar untuk konsisten terhadap komitmen itu. Luar biasa ya. Kita orang-orang yang istilahnya yang Kristen sudah lebih lama sangat salut ya dengan istilahnya komitmen iman yang dimiliki oleh seorang Abah Daniel ini. Oke, terus bagaimana respon Abah pada waktu itu setelah mendengar perkataan bahwa anjing lebih berharga daripada Anda gitu loh. Apa yang diresponi oleh seorang Abah Daniel pada waktu itu? Disitulah ada perbedaan yang sangat luar biasa ya, yang biasanya Hmm. mungkin tersinggung, bisa emosi, tetapi waktu itu saya terus diam dan saya terus pergi ke gereja untuk bertanya. Hmm. Jadi dari orang yang tadinya mungkin bisa maju di depan menjadi orang yang kemudian lebih banyak kepada bertanya, meminta bimbingan karena merasa saya Hmm. orang baru ya. Iya, ya. Maka Jadi, ketika selesai itu saya langsung ambil keputusan untuk kuliah di Unmar Ponorogo dan ambil pemuridan di satu gereja di Ponorogo juga. oke. Jadi lebih memilih untuk mengalah ya, untuk Ya, istilahnya langkah-langkah iman selanjutnya ya, Abah ya. betul. Iya, iya, iya. Itu luar biasa. Nah, terus kejadian selanjutnya itu bagaimana dengan keluarga Abah? Kan istri juga kan istilahnya dari iman yang sama dengan Abah pada waktu itu, sama-sama Muslim ya pada waktu itu ya. Enggak, justru istri itu keluarganya yang banyak muslim, tetapi istri sendiri adalah dari Kristen yang tidak sungguh-sungguh sih ya. Jadi keluarganya kalau mau Oh, pindah-pindah begini-gini gitu. Tapi saya oh, salut bahwa sampai hari ini memang istri saya yang masih tetap bertahan dari hmm, keluarganya. ya, 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 ya. Istri yang bertahan tetap iman kepada Tuhan Yesus sekalipun Iya, dengan kehidupan yang istilahnya Kristen yang biasa-biasa saja ya. iya, walaupun Artinya memang sejak nikah dengan saya kan hampir dia berada dalam satu kondisi yang ya pokoknya anak ya harus ikut saya begitu. ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Oke, terus selanjutnya bagaimana dengan perjalanan iman seorang Abah Daniel? Dengan istilahnya dengan lingkungan-lingkungan atau dengan istilahnya kelompok-kelompok yang berbeda paham, artinya berbeda iman. Kira-kira apa yang terjadi dengan Abah? Karena Abah ini istilahnya bukan orang-orang yang istilahnya dari standar iman yang biasa-biasa saja, bahkan sampai masjid pun juga punya sendiri gitu loh, ya. Itu bagaimana kondisi selanjutnya, respon-respon mereka terhadap Abah? Mungkin bisa Satu hal diceritakan kepada ya, kita. satu hal yang luar biasa adalah bahwa saya tidak stay di Jogja terlalu lama. Jadi saya Hmm, justru kalau keluarga saya jelas ya, sampai hari ini ibu masih belum sungguh-sungguh waktu saya harus memilih antara orang tua dengan jemaat. Saya tetap waktu itu saya udah melayani, saya bilang
saya kalau harus memilih, semua yang ibu keluarkan saya sudah kembalikan. Kecuali satu yang tidak pernah saya bayar, yaitu saya pernah dikandung dan dilahirkan. Itu yang membuat saya tidak pernah bisa membenci ibu. Ya. Tetapi kalau malam hari ini saya harus memilih, maaf, saya milih jemaat. Di situ adalah satu pilihan yang sangat berat yang harus dilakukan, diambil keputusan oleh seorang yang seperti saya ini. Gitu. Bukan sesuatu yang gampang. Jam 3 pagi saya harus naik ojek menuju ke jalan raya di perbatasan Banjar Patroman untuk pergi pulang ke Jogja. Ya. Saya sudah pernah melewati daerah itu juga, Abah, Banjar Patroman. Ya, jadi pilihan Abah pada waktu itu lebih memilih pelayanan di dalam iman yang sudah Abah temukan ya, itu iman di dalam Tuhan Yesus ya. Betul. Walaupun sebelumnya juga sempat saja jadi menghadapi satu keadaan di mana ada diisukan saya memutus satu ayat ya di dalam Quran, dan akhirnya saya disidang juga dalam satu persidangan, tetapi disitulah saya bisa melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Kalau belum waktunya kita pulang, kita tidak akan pernah bisa pulang. Ya, karena di situ akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa kalau rumah kita belum jadi, kita nggak akan pulang. Sehingga ketika disidang sampai malam, sampai setengah 11 malam pun, sendirian waktu itu, tetapi satu hal yang luar biasa adalah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan sampai kami bisa berpelukan dengan teman-teman yang di sana bahwa kita tidak mungkin bisa berdebat dengan seorang penginjil. Padahal waktu itu saya baru bertobat, baru percaya Tuhan sekitar 6 bulan saja. Jadi itulah yang kagum kepada Tuhan bahwa saya tidak berkonfrontasi dengan saudara-saudara Muslim, tetapi juga saya tetap ditolong oleh Tuhan dengan jawaban-jawaban yang Roh Kudus berikan, sebagaimana yang dijanjikan bahwa kalau engkau dibawa kepada satu persidangan, Roh Kudus yang akan berbicara, menolong dalam pembicaraan itu. Mungkin Abah bisa ceritakan sedikit suasana persidangan pada waktu itu bagaimana keadaannya? Apakah ada dihadiri kelompok-kelompok radikalisme atau bagaimana pada waktu itu sehingga waktu itu belum ada radikalisme kan seperti sekarang ya, tapi belum ada, yang untungnya juga belum ada media seperti yang ada gitu ya. Ada dari 2 pondok besar di sana, ada Koramilnya, ada dari kepolisiannya. Kami disidang dalam pengertian dalam satu tempat yang hanya sendiri saya yang Kristennya ya. Dan di situ kita bisa menikmati ketegangan-ketegangan yang ada ketika harus bilang saudara, oh saya bukan saudara, kamu bukan saudara gitu ya. Tapi Tuhan menolong begitu luar biasa sampai akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa saya harus lebih dalam mempelajari firman, dan saya izin ke gembala yang ada di situ sampai akhirnya saya belajar ke Palembang di Sekolah Alkitab Palembang. Itu sidang itu diprakarsai oleh siapa, Abah, pada waktu itu? Waktu itu di kampus belum pernah ada Natalan selama 20 tahun berdiri. Ketika saya muncul di sana, kami dengan semangat baru yang menggelora. Lah itulah kadang-kadang makanya orang baru itu butuh bimbingan, Pak. Ya, kadang-kadang orang baru itu kan semangatnya menggelora seperti tadi katakan, antara semangat dengan pimpinan roh itu beda tipis. Banget. Iya. Sehingga akibatnya saya dipanggil rektor waktu itu, Daniel kamu kalau frontal pasti mental gitu. Nah, dari situ kita belajar. Jadi sidang itu atas prakarsa orang-orang yang istilahnya kurang bisa menerima terhadap istilahnya penyampaian-penyampaian dari Abah pada waktu itu. Ya, karena waktu itu juga saya kemana-mana cukup berani ya menyampaikan, menyaksikan tentang kepindahan, tentang iman, sehingga akhirnya ada isu yang seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin berita yang lebih mengerikan ya, kayak hoax gitu ya. Ada isu yang seperti itu yang membuat diputuskan di surat Al-Maun ayat 4, padahal ayat itu tidak berhenti di ayat 4. Ayat itu sampai di ayat yang kelima, bahwa yang celaka itu bukan orang Muslim, tetapi orang yang lalai di dalam sholatnya gitu kan. Itu yang membuat kemudian masuk ke dalam satu
persidangan itu. Ya, cuma bersyukur waktu itu tidak seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang media yang ada kayak apa kira-kira saya pada waktu itu. Iya, iya. Itu bisa viral kemana-mana waktu itu. Iya, kalau media sudah seperti sekarang ini ya. Iya, iya, Iya. iya. Terus apa bisa ceritakan kepada kami itu apa yang diharapkan dari sidang itu, Abah? Apa yang mereka harapkan dari sidang itu? Yang di sidang itu adalah ketika saya diisukan memutus surat Al-Maun ayat 4, maka celakalah orang yang sholat itu. Ya itu kan sudah berbahaya karena bisa dipenjarakan juga pada saat itu karena kebetulan ada di situ yang habis diputuskan penjara selama 4 tahun juga. Jadi masuk ke sana, tapi akhirnya saya mengaku bahwa saya tidak mungkin memutus ayat itu karena saya tahu artinya. Ayat itu tidak berhenti di ayat 4, tetapi sampai di ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang lalai dalam sholatnya lah yang akan celaka gitu. Ya, karena asal juga saya mesti harus memberitahu sejak waktu itu bahwa sebab saya dulunya juga seperti kalian. Gitu. Nah itulah Tuhan membuka. Makanya kalau sekarang ada yang iman sembunyi-sembunyi, kalau udah mantap saya bilang jangan sembunyi-sembunyi. Karena Tuhan bilang kalau kamu malu mengakui aku di hadapan manusia, Bapak pun malu mengakui kita. Atau Yesus pun malu mengakui kita di hadapan Bapak. Gitu. Amin, amin, amin. Ya. Ya, luar biasa ya. Jadi itu sidang, jadi mereka pada waktu itu poin utamanya apa, Abah? Apakah mereka menginginkan Abah balik lagi atau bagaimana tujuan utama dari sidang itu dilakukan? Tidak, tujuan utama jelas. Kalau memang itu terbukti bahwa saya memutus ayat itu, maka tentu dianggap sebagai kalau sekarang mungkin dianggap sebagai penistaan ya. Ya. Tapi ada ini enggak? Ada tekanan-tekanan yang berupa aniaya pada waktu itu? Enggak. Atau sekedar hampir sekedar tiap dialog hari saja. Hampir tiap hari saja kerah baju saya diangkat begitu. Oh begitu. Udah badannya kecil digituin lagi kan. Terus pada waktu Abah mengalami itu, bagaimana perasaan Abah pada waktu itu? Ada rasa takut apa bagaimana? Atau secara manusia takut Pak. Saya juga menangis ya karena tidak ada teman satupun orang seiman yang mendampingi kan. Tapi benar-benar disitulah saya mengimani ayat yang mengatakan kalau engkau dihadapkan kepada sidang, mahkamah, maka Roh Kudus yang akan memimpin, itu yang saya pegang. Makanya begitu pulang itulah saya menangis sambil jalan naik sepeda ke tempat kos gitu. Akhirnya saya tinggal di gereja itu. Menangis betul-betul, bukan menangis sedih, tapi sebenarnya menangis bagaimana terbuktinya firman itu ketika kita memang betul-betul diperhadapkan kepada satu persoalan. Amin. Jadi pada waktu itu Abah berhadapan dengan berapa orang itu di dalam sidang itu? Banyak. Lebih dari 10? 100? Enggak. Lebih ya? Satu ruangan ya. Waktu itu kan masih media belum seperti sekarang. Lagian bukan dengan orang-orang luar, dengan orang-orang kampus, termasuk orang-orang yang berintelektual kan, tidak rame-rame begitu. Iya. Reaksinya setelah Abah memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan kepada Abah pada waktu itu? Setelah itu mereka malah justru memeluk dan mengajak untuk main ya, untuk kita berkomunikasi lebih lanjut. Jadi respon setelah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa ketika orang yang baru terima Tuhan seperti saya ini dianggap mereka bahwa saya ini seorang penginjil. Itu yang saya gak habis pikir ya, Roh Kudus bisa mengangkat sejauh itu dengan pemahaman yang ya kalau sekarang mungkin istilahnya wibawa, urapan, dan kuasa sorgawi ada pada melingkupi saya pada saat itu. Amin. Jadi maksud saya, Abah, pada waktu baru diketahui kalau Abah ini sudah meninggalkan imannya yang lama, percaya kepada Tuhan Yesus,
Itu reaksi keluarga seperti apa? Keluarga jelas, semuanya kan tidak mungkin menerima ya, karena di sana jelas tidak ada satupun ya, yang akhirnya sekarang masjidnya juga dipindah di depannya. Hanya bergeser waktu itu hanya 25 meter saja. Tapi tidak ada persoalan itu. Ya. Jadi Keluarga tentang seperti warisan apa dicoret apa bagaimana Abah pada waktu itu? kurang tahu kalau warisan sampai hari ini memang saya tidak berharap ya dari orang tua atau masih ada atau tidak ada gitu ya. Saya tidak terlalu memperhatikan sampai hari ini, Pak. Ya, ya, ya. Yang pasti saya tetap mengawal ibu ada di mana, saya tahu gitu ya. Kondisi dengan ibu saat ini bagaimana? Sudah komunikasinya sudah lancar apa masih seperti yang lalu? Belum. Belum lancar ya, Pak ya? Belum. Karena ada keluarga juga yang membackup ya, sehingga ya masih dalam pergumulan lah. Saya percaya ada arahnya Tuhan nanti untuk sampai ke sana. Ya, amin. Terus selama Abah sudah beriman kepada Tuhan Yesus, ada nggak keluarga yang sudah dibawa untuk menjadi iman yang sama dengan Abah? Itulah yang saya punya pemahaman sampai hari ini, bahwa iman itu betul-betul panggilan ya. Ada sekarang setelah 13 tahun saya di Jogja, atau saya 13 tahun melayani, ada adik tiri yang 2 orang yang datang ke rumah. Jadi rumah saya itu dikunjungi keluarga baru setelah tahun 2013 apa ya. Sampai hari ini. Tapi mereka belum sana, sampai masih tetap Muslim. Tetapi juga bagi saya sebenarnya bukan masalah Muslim dan tidak, tetapi kita bisa hadir di tengah-tengah mereka, menunjukkan kesaksian hidup kita saja, itu yang lebih penting itu. Betul. Iya, luar biasa ya. Artinya apa? Bagaimana Roh Kudus bekerja sehingga Abah Daniel bisa menjadi terang dan garam, menjadi sebuah percontohan kehidupan yang bisa memberkati dan membawa orang untuk bisa berjumpa dengan kebenaran. Mungkin Abah bisa menyampaikan pesan-pesan kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kira-kira apa nasihat-nasihat yang bisa Abah berikan supaya, karena tantangan kita kan ke depan semakin berat ya, karena kita tahu ini akhir zaman di mana iblis ini kan bekerja secara luar biasa untuk menyingkirkan kebenaran di dalam hidup kita. Bagaimana kira-kira pesan-pesan Abah buat teman-teman kita yang sudah percaya Tuhan Yesus? Silakan Abah. Mari, satu hal yang sering kali orang lupa ketika kita terima Tuhan, orang sering berasumsi bahwa kalau ikut Yesus itu selalu enak. Apalagi ketika kita melihat KKR, menyaksikan bahwa ada mujizat, ada banyak hal. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah berbicara ikut Yesus itu selalu enak. Yes. Tuhan berbicara tentang penyertaan yang sempurna. Bahkan Tuhan menolak, berkata begini, engkau akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tapi yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan selamat. Amin. Ini yang harus dipegang oleh kita orang-orang yang terima Tuhan. Justru ketika kita ini ada satu reaksi ketika kehadiran kita karena kebenaran tentang kehidupan kita dalam hidup kita, dan ada penolakan, saya berkata kepada jemaat ketika kami pun harus terusir di tempat pelayanan, di satu pelayanan, justru saya mengajarkan kepada jemaat, inilah Kristen yang sesungguhnya. Jadi untuk tunjukkan kita kemurnian iman dengan seperti itu. Waktu saya hidupnya terpuruk betul, tidak memiliki apa-apa setelah saya ikut Yesus, habis semuanya, Tuhan memberi ayat yang luar biasa dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amen. Itu yang dipercaya sampai hari ini, bahwa bukan tidak ada persoalan. Tuhan memberikan karunia iman kepada saya sekeluarga, jadi menghadapi banyak hal,
kita berjalan tetap dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yang kalau saya di pom bensin, kalau ada petugas mengatakan mulai dari nol ya Pak, saya selalu turun. Saya bilang yes, bensin mulai dari nol, tetapi hidup kita tidak pernah mulai dari nol. Ya, Kita oke, luar biasa sekali ya. Terus mungkin Abah bisa bagikan kepada teman-teman mujizat yang paling berkesan buat Abah Daniel selama mengikut Tuhan dan itu menguatkan Abah sampai saat ini. Kira-kira mungkin satu aja Abah bisa ceritakan, bisa share kepada teman-teman mujizat apa yang membuat Abah itu bisa konsisten dan bisa tetap stabil di dalam imannya. Silakan Abah. Pertama, mujizat tentang ketika saya dipanggil untuk melayani. Saya tidak punya kapasitas sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang bisa main musik, bisa menyanyi pujian menyanyi dengan baik. Tetapi ketika saya melayani 4 tahun itu hanya ada satu keluarga saja. Hanya melayani satu keluarga. Dan orang meledek, orang selalu mencibir, kok satu aja setia. Saya hanya bilang, kalau saya setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Itu yang saya percayai, dan saya karena tidak punya kapasitas sampai hari ini pun, kadang saya pernah satu kali mau berkhotbah mau melayani dengan istri, sudah duduk di belakang sama di depan sama worship leadernya, disuruh pindah ke belakang karena yang di depan buat pengkhotbahnya. Jadi mereka tidak tahu kalau saya akan khotbah. Jadi memang karena istilah bapak rohani saya yang dikatakan, kamu ini nggak ada tampang pendeta. Tapi itulah makanya mujizat terbesar bagi saya sampai hari ini adalah apa yang menurut manusia tidak layak, tapi ketika Tuhan mau pilih, Tuhan mesti perlengkapi dengan fasilitas yang ada. Yang penting setia aja. Yang kedua, mujizat berupa karunia iman yang betul-betul terbukti ketika anak yang kedua saya diponis hidrosefalus oleh dokter. Ya, tidak ada obatnya. Sebagai manusia kami bingung juga. Tapi kemudian setelah bergumul itu menjelang harus saya lapor USG karena tidak mau di USG. Ada 2 jemaat Tuhan yang datang ke rumah yang berkata, dalam tubuh Bapak Ibu itu saat ini tidak ada roh Tuhan, tetapi roh setan. Baru kali itu saya seumur-umur ada jemaat menegur gembalanya bahwa di roh tubuh saya tidak ada roh Tuhan, yang ada roh setan. Saya bertanya kenapa? Kan Bapak yang mengajarkan, Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Amen. Maka waktu itu saya berlutut dan mulai minta tolong untuk didoakan. Dan sejak saat itu saya berkata, nah ini bukan hidro, tetapi otakmu yang besar. Saya mulai berdoa untuk itu dan berani memperkatakan iman ke dokter. Sudah USG Pak, sudah. Hasilnya mana? Nggak ada. USG-nya di mana? Di sorga. Saya diusir dari rumah sakit, pulang begitu ya. Lalu saya terus mengimani dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Apa yang tidak mustahil, yang tidak menurut manusia mustahil, bagi Tuhan tidak. Dan Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anak yang kemudian dulunya diponis hidrosefalus sekarang sudah masuk kuliah ya, dan Tuhan mengizinkan juga cerdas juga. Haleluya. Jadi inilah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, tetapi jangan berpikir bahwa kita akan bebas dari persoalan, tapi saya selalu berkata, persoalan itu adalah jembatan untuk Tuhan mendatangi kita, menolong dan memberkati kita. Sebab Nahum bilang begitu, badai puting beliung adalah jalan Tuhan untuk mendatangi kita. Makanya dalam buku yang saya tulis yang simple ini, saya merangkum perjalanan kekristenan itu. Dalam Kristen pinggiran ada 4. 1, Kristen itu adalah kepastian dan keyakinan hidup. Amen. Bahwa hidup di sorga ada kejaminan. Karena sudah pindah dari maut kepada hidup di dunia punya jaminan, punya kepastian, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kekristenan itu bukan berubah dari luar untuk merubah di dalam. Tapi Kristen itu berubah di luar dalam untuk merubah yang di luar. Sebab kata Tuhan, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amen. Yang ketiga, Kristen itu adalah pengalaman hidup.
Banyak orang pengen buah hidup dulu, tapi saya katakan tidak. Pengalaman hiduplah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Banyak orang yang sudah melayani keluar dari Kristenan karena tidak punya pengalaman hidup. Baru yang keempat, buah hidup. Kalau kita sudah memiliki ini, di tengah kesulitan seperti apapun, kasih Tuhan cukup untuk membackup kehidupan kita. Amin, amin. Luar biasa sekali ya. Abah Daniel, mungkin yang terakhir bisa kasih pesan nih kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, bagi mereka yang belum kenal Tuhan Yesus atau yang belum menerima keselamatan, pesan apa yang Bapak bisa share supaya mereka pun bisa mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Silakan Abah Daniel. Satu yang harus dipesan adalah bahwa kita tidak ada istilah kristenisasi. Tidak ada istilah mengkristenkan orang. Yang saya mengalami adalah Tuhan memanggil. Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi bagi kita yang pertama adalah ketika kita menikmati panggilan, ayo kita buka hati kita. Dalam status saya hari ini, membuka hati tidak semudah membuka mata memang. Pasti ada pertimbangan. Ya kan? Yang kedua, pesan itu adalah ketika kita sudah menerima Tuhan, sudah ada dalam Tuhan, bukan Kristennya, KTP-nya yang harus diubahkan. Tetapi gaya hidup dan sikap hidup kita yang harus dulu ditunjukkan perubahannya. Dan perubahan itulah yang akan membuat orang lain yakin bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Oke. Baik, luar biasa sekali ya. Kita semua sangat diberkati daripada perjalanan iman seorang Abah Daniel. Bahkan sampai saat ini beliau dengan kerendahan hati dan dengan pelayanan yang luar biasa yang saya melihat artinya di bagian-bagian yang mungkin orang lain tidak mau kerjakan, tapi beliau Abah Daniel ini mau kerjakan dan beliau komitmen, konsisten dan terus bersemangat di dalam apa yang telah dipercayakan Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Doa kami buat Abah Daniel dan keluarga semakin luar biasa. Menjelang hari-hari terakhir kita akan berjumpa dengan Tuhan. Bapak akan terus dipakai Tuhan luar biasa ya. Amin, salam buat keluarga, salam buat jemaat. Dan juga terima kasih buat semua teman-teman yang ada di dalam link ini. Kami mengasihi Anda semua dari latar belakang apapun. Bahkan Anda yang tidak punya agama pun kami mengasihi Anda. Anda yang ateis, Anda yang menyembah benda-benda pun kami mengasihi Anda. Karena satu yang ada di dalam hati kami, supaya kita sama-sama bisa pulang ke surga. Amin. Nah itulah yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jangan terlambat teman-teman, mari ambil keputusan, berlari dengan cepat, bukan soal masalah perpindahan agama, bukan soal masalah menjadi Kristen, tapi masalahnya supaya kita semua bisa pulang ke surga.